Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan. Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang dibombardir pakai yang namanya bansos kemarin. Masyarakat Ya Pak bansos. Erlangga ya. Kalau kami tidak sih. Kalau rasio pajak akan dinaikkan, semua perbelanjaan bahan-bahan pokok akan dinaikkan. Tanggunglah sama orang yang pilih 02 kemarin. Nggak usah teriak. Bentar lagi Indonesia juga bakal pinjol lagi ke Cina. Ya kan? Pinjol lagi ke Cina. Yang ada kata lagu Rhoma Irama, gali lubang, gali lagi, tambah dalam. Itu. Jadi jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia sudah menentukan pilihan perubahan. Tidak, kita tidak memilih. Yang memilih orang-orang yang dibombardir pakai bansos kemarin, yang diguyur-guyur pakai cepean, yang diguyur-guyur pakai gocapan lecek kemarin itu loh Pak. Kalau kita tidak, kami tidak memilih. Jangan mengataskan nama rakyat Indonesia lah. 02 gitu ya, yang pilih 02 mau nggak mau harus ikutin. Jangan menolak kalau rasio pajak itu dinaikkan. Rokok naikin, apa-apa naikin. Kue seh pun naikin ya harga tarifnya. Jangan lupa Pak. Ya bahan-bahan pokok semuanya itu bebankan ke rakyat semua. Cari-cari nih apa yang terlaris nanti di Indonesia nih yang dijualnya. Naikin. Beras lambungin lagi, tinggiin. Minyak juga naikin tinggi. Tapi nih Pak Erlangga, kalau minyak dinaikin nih, kenapa sawit nggak naik-naik harganya ya? Heran saya. Apakah sawit-sawitnya Hashim adiknya Prabowo sama Prabowo yang kelola? Hingga tidak membutuhkan punya masyarakat yang di luar. Ya kan gitu kan Pak? Ya enggak? Nah, jangan mengatasnamakan rakyat Pak. Banyak rakyat yang tidak menerima bansos, guyuran bansos kemarin, terima aja. Yang pilih Prabowo Gibran kemarin ya Pak Erlangga, itu rakyatmu. Ya rakyatmu itu. Mau nggak mau ya harus ikutin peraturan yang Erlangga. Jangan mengataskan nama rakyat dah ya. Rasio pajak, bentar lagi Indonesia akan pinjol lagi ke yang namanya Cina, ya kan? Gali lubang lagi, tambah dalam, kejeblos lama-lama Indonesia digadai. Salam waras Pak Erlangga ya. Jangan mengatasnamakan rakyat yang benar-benar kampanye bersama Ibu Atikoh kemarin, yaitu benar-benar tanpa coblos massal dari rumah. Tanpa menggerakkan perangkat desa, aparatur negara, tidak. Jangan bilang itu fitnah, ya. Lalu sekarang Bapak Erlangga dan kawan-kawan, kru-krunya yang beri kesempatan, kata Prabowo itu, rekan-rekan saya dan saya berkuasa. Kekuasaan di tangan kalian. Naikkan itu, ya. Suruh bayar itu orang-orang yang diberi bansos kemarin, yang diguyur-guyur bansos, yang gocapan lecek sama 100 ribuan kontrakannya bebas. Bayarin gitu semua. Ngapain rakyat yang lain dijual-jual? Ya kan, Indonesia akan pinjol lagi pokoknya ke Cina. Itu aja. Gali lubang Indonesia ke Cina. Bukannya gali lubang tutup lubang, gali lubang gali lagi. Kejeblos tambah dalam. Salam waras, semoga-moga Indonesia tergadai. Salam waras. Ya, Pak Erlangga, nikmatin aja tuh. Yang pilihnya kemarin rasio pajak dinaikin. Dari mana saja naikin supaya ketutupan. Ya kan? Bangkrut Indonesia lama-lama. Salam waras. Pemerintah akan menyewakan Gelora Bung Karno (GBK) untuk biaya tambahan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Selain GBK, gedung-gedung lain juga akan disewakan untuk pembangunan proyek tersebut. Nah, ini gedung-gedung yang akan disewakan ini termasuk juga gedung-gedung kementerian dan lembaga yang pegawainya nanti dipindahkan ke IKN. Jadi daripada kosong, nanti gedung-gedung itu akan disewakan. Nah, pemerintah menekankan bahwa semua gedung itu tidak ada yang dijual, hanya disewakan. Nah, selain menyewakan, pemerintah juga akan memanfaatkan gedung-gedung kementerian ya dalam bentuk kerjasama dengan pihak swasta. Salah satunya ini disebutkan adalah gedung Kemendikbud yang akan dimanfaatkan ya dengan pihak swasta. Sekali lagi ditekankan, ini tidak akan dijual, hanya disewakan atau dimanfaatkan ya. Tapi tidak dijelaskan di sini disewakannya berapa lama. Jangan-jangan disewakan selama 50 tahun. Itu mah sama aja dengan dijual kali ya. Ya udahlah, ini berarti Indonesia for rent ya, semuanya disewakan ya, asal jangan Monas atau gedung DPR disewakan ya Pak ya, apalagi Istana Presiden. Nah, kan gue bilang juga apa? Karena dipaksa menjual tanahnya. Tuh kan, gue bilang juga apa? Siap-siap dah lo.
pada nangis-nangis Bombay. Belum dia kelar yang masalah Rempang. Belum kelar masalah yang lain-lain. Udah ada lagi aja. Dikasih tahu susah banget. Udah bener-bener ada pemimpin yang amanah yang mau memperjuangkan nasib rakyat, masih aja ampun. Allah Akbar. Ampun, ada aja ya berita. Kadang-kadang pengen ketawa tapi kesian ya. Mau kesian kadang ketawa. Habisnya kita kasih tahu nih, kita ada perubahan nih negeri ini supaya apa? Supaya rakyatnya adil, makmur, sejahtera. Mati aja. Bansos itu. Aduh, ampun. Ya mau gimana lagi sih ya? Bukannya gua bahagia atas penderitaan orang lain, tapi ya cuma susah diungkapkan kata lah. Gua udah ngomong sampai belepotan kayak begini juga. Betul bang. Ya, bodo amat sekarang mah. Yang penting gua nonton aja dah. Ternyata para pasukan bodrek banyak yang kelojotan. Pasukan bodrek. Gara-gara saya nggak mau bayar pajak. Kalau dipikir-pikir makan mereka sendiri memilih yang ingin menaikkan pajak. Pasukan bodrek. Makanya kalau hidup masih lapar dengan bansos, gak usah sok-sokan. Netizen. Ya, dengan melihat kondisi saat ini di negeri kita yang tercinta, saya teringat dengan apa yang sudah menjadi prediksi Prabowo pada tahun 2019 lalu pada saat berdebat dengan Pak Jokowi bahwa di tahun 2030 Indonesia akan bubar. Mungkin ini adalah sebuah pertanda di mana saat ini bisalah dikatakan bahwa Indonesia secara halus digadaikan oleh Jokowi hanya demi kepentingannya bagaimana agar bisa membangun istana di IKN, dan istana itu diperuntukkan oleh jajaran-jajaran pejabat dan juga kaum-kaum elit kapitalis yang mempunyai modal besar, dan rakyat Indonesia terkhususnya yang ada di area tersebut hanya mendapatkan ampasnya, yaitu diusir dari tanah yang sudah lama dia tinggali bahkan sampai puluhan tahun. Saya kira ini sangat miris. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan gerombolannya ini saya kira sudah mencapai stadium akhir. Tanda-tanda kehancuran negeri kita yang tercinta. Dan benar apa yang dikatakan Nyai Widya di video pertama tadi, bahwa sebentar lagi Indonesia akan pinjol lagi di Cina, dan tidak ada jalan lain, harus itu yang ditempuh oleh pemerintah. Kalau bukan menaikkan harga sembako dan lain-lain, dan menaikkan pajak, ya jalan satu-satunya pinjol. Pinjol ke negara sahabat yang tercinta yaitu Cina, agar bisa memenuhi hasrat dari Pak Jokowi, ambisinya Pak Jokowi untuk membangun istana yang akan dihuni keluarga-keluarganya nanti. Kita sebagai rakyat siap-siaplah untuk menerima apapun kebijakan-kebijakan buruk yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan hari ini sudah terasa. Harga-harga naik semua, pajak naik, dan semua itu menjadi keluhan rakyat saat ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih buat para netizen yang selalu bersuara demi keadilan, para tokoh-tokoh yang selalu bersuara bagaimana agar keadilan bagi rakyat bisa ditegakkan, meskipun semua yang memberikan kritikan terhadap pemerintah ini seringkali mendapatkan ancaman-ancaman dari pihak pemerintah karena dianggap sebagai makar dan menghina. Padahal kita hanya menginginkan sebuah keadilan di negeri ini, meminta hak-haknya rakyat, dan tidak ada yang lain, hanya itu. Karena tentu kita tidak ingin merasa menjadi orang asing di tanah leluhur kita sendiri.
yang semakin kesini semakin dipersulit oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan busuknya. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.